Ketika sedang duduk di ruang tunggu bandara, seorang gadis kecil tiba-tiba memeluk Anna dan berkata, "Mama." Akhirnya Mama kembali. Anna merasa bingung karena tak mengenalnya. Namun, ketika ayah gadis itu datang, Anna semakin terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Anna mengepalkan tangannya di pangkuan, mencoba menekan gelombang pusing yang datang dan pergi. Suara pengumuman dari speaker Bandara Soekarno-Hatta, yang seharusnya terdengar familiar, justru terasa asing. Ia menatap sekeliling, deretan kursi besi yang dingin, kilauan lantai marmer yang mengilap, dan arus manusia yang bergerak dengan langkah terburu-buru. Semua terasa seperti lukisan yang dibuat ulang dari ingatan belasan tahun lalu. Ia telah berada di Jerman selama lebih dari 1 dekade. Dan kepulangan ini, setelah begitu lama, menghantamnya dengan gelombang jet lag yang menyesakkan. Niatnya adalah langsung ke hotel, tapi tubuhnya menolak untuk bergerak. Sebuah bayangan kecil tiba-tiba berhenti di depannya. Anna mengangkat kepala, dan matanya bertemu dengan sepasang mata bulat hitam yang bersinar. Seorang gadis kecil, mungkin berusia 5 tahun, berdiri di sana. Rambutnya diikat 2 dengan pita merah muda. Gadis itu tersenyum malu-malu, lalu tanpa peringatan, ia merentangkan tangan mungilnya dan memeluk Anna. "Mama, akhirnya Mama kembali!" serunya. Suaranya jernih dan penuh kelegaan. Anna terkejut. Tubuhnya membeku. Aroma sampo anak-anak dan sedikit bau permen manis memenuhi hidungnya. Ia menatap ke bawah pada gadis kecil yang memeluknya, lalu dengan lembut mencoba melepaskan pelukan itu. "Sayang, kamu salah orang," kata Anna, suaranya serak. "Di mana orang tuamu?" Gadis itu menggeleng. Pelukannya semakin erat. "Sylvie tidak salah. Mama memang sudah pulang." Hati Anna mencelos. Ia merasa tidak enak, seperti ia baru saja menghancurkan harapan kecil yang begitu tulus. Sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, sebuah suara bariton yang panik memanggil, "Sylvie? Sylvie? Kamu di mana?" Gadis itu menoleh, melepaskan pelukan dari Anna. Seorang pria muda dengan kemeja rapi dan raut wajah cemas berjalan cepat ke arah mereka. Ia memegang sebuah tas ransel kecil di tangannya. Saat matanya melihat Sylvie sedang berdiri di samping Anna, kerutan di dahinya semakin dalam. Namun, saat ia memandang Anna, keterkejutan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan tak terbaca. "Maafkan anak saya," kata pria itu, suaranya pelan dan terhenti. Ia menarik Sylvie ke sisinya. "Sylvie, kan sudah papi bilang Mama sudah tidak ada. Kamu tidak boleh sembarangan memeluk orang." Sylvie menunduk. Bibirnya cemberut. "Tapi dia mirip Mama." Anna menahan napas. Wajah pria itu begitu familiar, tapi Anna tidak ingat di mana ia pernah melihatnya. Suara pria itu, raut wajahnya yang cemas, bahkan cara ia berdiri semuanya memicu ingatan yang samar. Ia mencoba mengingat-ingat, tapi kepalanya masih pusing akibat jet lag. Pria itu menoleh kembali ke arah Anna. "Nama saya Kevin." Ia mengulurkan tangannya yang segera dibalas oleh Anna. Ada secercah kesedihan di matanya. "Istri saya, dia meninggal beberapa bulan yang lalu. Sejak saat itu, Sylvie sering merindukannya." Ia menghela napas. "Gadis ini benar. Wajah Anda mirip sekali dengan mendiang istri saya." Anna merasakan hatinya bergetar. Sebuah perasaan aneh merayap di dadanya. Kevin tidak menyebutkan nama istrinya, tapi cerita itu membangkitkan kenangan yang dalam. Kevin meminta maaf sekali lagi karena telah mengganggu, dan dengan lembut membimbing Sylvie menjauh. "Ayo kita pergi sayang, Mama sudah tidak ada." Sylvie menatap Anna dengan tatapan sedih dan kecewa. Tapi ia mengikuti ayahnya. Anna hanya bisa menatap punggung mereka yang menjauh. Perasaan aneh masih berputar di benaknya. Ia merasa pernah melihat pria itu, dan cerita itu begitu mengganggu. Akhirnya taksi yang Anna pesan tiba. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi dengan Kevin dan Sylvie. Mirip dengan istrinya? Kenapa wajah pria itu begitu familiar? Di mana ia pernah melihatnya? Di hotel? Setelah mandi dan merebahkan diri di ranjang yang empuk, Anna mengambil ponselnya. Di layar, ada foto seorang wanita yang tersenyum. Senyumnya begitu mirip dengan senyum Anna. Matanya juga. Anna menatap bayangannya di layar, lalu menatap foto itu. "Aku kembali," bisiknya. Suaranya bergetar. Sore itu, Anna tidak bisa beristirahat. Perasaan aneh itu terus menggerogotinya.
Setelah berpakaian sederhana, ia memesan taksi lagi. Kali ini ke sebuah alamat yang sudah ia hafal di luar kepala. Sekitar setengah jam kemudian, taksi itu berhenti di depan gerbang pemakaman umum. Anna melangkah masuk. Ia berjalan di antara deretan nisan yang tersusun rapi, matanya mencari sebuah nama. Ia berhenti di depan sebuah batu nisan yang sederhana, di bawah naungan pohon Kamboja. Caca, bunyi tulisan di atas batu nisan itu. Air mata Anna mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Ia berlutut, mengusap nisan itu dengan jemarinya. Nama mereka memang sengaja dibuat tidak mirip, tapi mereka adalah saudara kembar. Kenangan melintas di benaknya, seperti film lama yang diputar ulang. Panti asuhan, tempat mereka dibesarkan. Anna, yang sering murung dan pendiam. Caca, yang selalu ceria dan hangat, dengan senyum yang bisa menerangi ruangan. Mereka tidak pernah tahu siapa orang tua mereka, tapi mereka punya satu sama lain. Saat mereka berusia 10 tahun, sebuah keluarga muda datang berkunjung. Mereka jatuh cinta pada Caca, pada senyumnya yang tulus dan kehangatan hatinya. Mereka ingin mengadopsi Caca, namun pengurus panti ragu. Mereka tahu betapa dekatnya Anna dan Caca. Tapi keluarga itu hanya bisa membawa satu anak. Apalagi mereka akan pindah ke Jerman, yang tentu membutuhkan biaya besar. Akhirnya, keputusan diserahkan pada Caca. Anna marah mendengar kabar adopsi itu. Ia takut Caca akan meninggalkannya, padahal mereka sudah berjanji akan bersama. Di sisi lain, Caca sebenarnya ingin punya keluarga, tapi ia juga tidak tega melihat wajah Anna yang ketakutan. Akhirnya ia mengatakan, "Aku tidak mau diadopsi." Ia lalu berbohong kepada keluarga itu. "Aku suka di panti. Jerman terlalu jauh, dan aku tidak mau belajar bahasa barunya." Anna mengepalkan tangannya, mendengarkan percakapan itu dari balik pilar. Kata-kata saudara kembarnya, "Aku tidak mau diadopsi," bagaikan mantra yang terasa ironis. Di satu sisi, ia merasa lega karena Caca memilihnya. Di sisi lain, sebuah bisikan gelap mulai menggerogoti hatinya. Anna melihat senyum tulus Caca yang menyinari wajah keluarga itu, dan ia melihat cinta yang terpancar dari mata mereka. Dalam hati kecilnya, Anna menginginkan cinta dari keluarga itu. Sejak saat itu, Anna mulai melakukan hal-hal kecil di belakang Caca. Walaupun Caca sudah menolak tawaran adopsi, keluarga itu memang masih sering berkunjung untuk bertemu dengan anak-anak di sana. Saat keluarga itu datang, Caca akan sibuk bermain dengan anak-anak lain. Tapi Anna akan duduk di sudut ruangan, membaca buku yang ia tahu akan menarik perhatian mereka. Ia akan menggambar sketsa rumit, pura-pura tidak sadar saat sang ibu melihat karyanya. Awalnya, ia hanya ingin membuat mereka melihatnya dan potensi yang ia miliki. Namun, permainannya berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Suatu sore, saat keluarga itu bersiap pulang, sang ibu menghampirinya. "Kamu Anna kan?" tanya wanita itu dengan suara lembut. Matanya yang hangat membuat Anna merasa telanjang. "Kami melihat lukisanmu. Bagus sekali. Kamu sangat berbakat." Anna menunduk. Ia merasa malu sekaligus penuh harapan. "Terima kasih," ucapnya. "Apakah kamu tidak mau tinggal bersama kami? Kamu punya potensi besar. Di Jerman, kamu bisa menjadi pelukis hebat." Pertanyaan itu menghantam Anna seperti ombak besar. Ini adalah momen yang ia impikan dan takutkan. Ia bisa saja mengatakan tidak, melindungi janji yang ia buat dengan Caca. Tapi ia sudah terlalu jauh. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata wanita itu. Air mata menggenang di pelupuk matanya. "Apakah boleh? Maksud saya, apakah saya juga bisa memiliki keluarga?" bisik Anna. Suaranya bergetar. Wanita itu tersenyum sedih. "Tentu saja. Tapi kami hanya bisa mengadopsi satu anak. Kami bisa bicarakan ini dengan pengurus panti jika kamu mau. Dan kami berjanji, kamu tetap bisa berhubungan dengan Caca." Anna mengangguk cepat. "Ya, saya mau." Sebuah jawaban yang sederhana, namun mengandung pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Rencana adopsi itu akhirnya sampai ke telinga Caca. Dunia Caca seolah berhenti berputar. Matanya membelalak. Dadanya terasa sesak. Ia melangkah mendekati Anna yang sedang duduk di sudut kamar, melipat pakaian. Wajah Caca memucat. Senyumnya yang selalu cerah kini pudar total. "Anna, apakah yang mereka katakan itu benar?" tanyanya. Suaranya bergetar. Anna terlonjak kaget. Ia mengangkat wajahnya, melihat tatapan Caca yang terluka, dan pertahanannya runtuh. Air mata langsung membanjiri pipinya. "Caca, aku minta maaf," bisik Anna.
nyaris tak terdengar. Caca menggeleng. Air matanya sendiri mulai menetes. Kenapa kamu melakukan ini di belakangku? Kita sudah janji, Ana. Aku tahu. Ana memotong. Isakannya pecah. Aku tahu, tapi aku tidak sepertimu, Caca. Aku tidak punya senyum yang bisa membuat semua orang jatuh cinta. Aku tidak sehangat dirimu. Tidak secantik dirimu. Tidak ada yang pernah menginginkanku. Ini satu-satunya kesempatanku. Ia menunjuk dadanya sendiri dengan tangan gemetar. Aku pantas mendapatkan keluarga, Caca. Aku juga pantas bahagia. Sementara kamu, aku yakin kamu bisa mendapatkan keluarga juga sebentar lagi. Banyak orang tua yang menginginkanmu. Caca tidak menjawab. Ia hanya menatap Ana. Dan untuk pertama kalinya, Ana melihat kekecewaan yang mendalam di mata Caca. Jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Hati Caca hancur. Ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang robek. Tapi ia juga melihat keputusasaan di mata kembarannya. Ia menyadari, ini bukan tentang siapa yang lebih pantas, tapi tentang sebuah kesempatan. Caca menghela napas panjang. Isakannya tertahan di tenggorokan. Baiklah, kamu boleh pergi, tapi berjanjilah untuk selalu menghubungiku. Ucapnya dengan lirih. Kata-kata itu diucapkannya dengan perlahan, seolah setiap kata yang keluar mengoyak hatinya sendiri. Caca tidak bisa marah, ia hanya bisa mengalah, membiarkan Ana mengejar kebahagiaan yang menurutnya tidak akan pernah ia dapatkan di panti asuhan. Ana meraih Caca dalam pelukan erat, dan keduanya menangis. Itu adalah pelukan perpisahan, pelukan yang syarat dengan penyesalan, pengorbanan, dan janji yang terasa berat. Dan tak lama setelahnya, dengan langkah kaki yang terasa begitu berat, Ana meninggalkan panti asuhan. Ia menoleh ke belakang, melihat Caca berdiri di depan gerbang, menatap kepergiannya dengan mata yang masih basah. Ana tahu, perpisahan ini akan meninggalkan luka yang dalam bagi mereka berdua. Jarak ribuan kilometer antara Jerman dan Indonesia tidak mampu memutus ikatan batin mereka. Ana dan Caca tetap berhubungan melalui surat dan telepon yang kadang-kadang datang terlambat. Di setiap percakapan, Ana merasa ada beban berat di hatinya. Ia tahu Caca tidak pernah diadopsi. Pertanyaan itu terus mengusik pikirannya. Apakah karena aku, Caca kehilangan kesempatannya? Suatu malam, Ana memberanikan diri. Caca, kenapa kamu tidak diadopsi oleh keluarga lain? Aku yakin banyak orang tua yang menginginkanmu. Kamu tahu, itu membuatku merasa bersalah, kata Ana. Suaranya bergetar. Di seberang telepon, Caca tertawa pelan. Ana, jangan konyol. Itu bukan salahmu. Aku memilih untuk tetap di sini karena aku mencintai tempat ini dan aku berhasil mendapatkan beasiswa. Itu juga anugerah. Ana, aku punya kesempatan untuk belajar dan aku akan menjadi orang yang lebih baik. Tidak ada yang harus kamu sesali. Mendengar kejujuran dan ketulusan Caca, Ana tidak bisa menahan tangisnya. Ia menangis bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru dan lega yang luar biasa. Caca tidak pernah membencinya. Caca tidak pernah menyalahkan dirinya. Ia merasa malu karena telah meragukan ketulusan Caca. Ana tahu bahwa Caca adalah gadis yang cerdas, dan ia berhasil mendapatkan beasiswa. Ia bangga pada Caca, saudari kembarnya yang lebih dari sekadar keluarga baginya. Saat mereka berusia 24 tahun, Caca menceritakan kabar gembira. Ia akan menikah. Ia mengirimkan foto calon suaminya. Namanya Kevin. Dia pria yang baik, kata Caca. Caca ingin mengenalkan Kevin, tapi Ana selalu menolak, mengatakan mereka akan bertemu saat Ana pulang. Diam-diam, Ana merencanakan kepulangannya, ingin memberikan kejutan pada Caca di hari pernikahannya. Namun, takdir berkata lain. Tepat sebelum kepulangannya, Ana dan kedua orang tuanya mengalami kecelakaan mobil. Kecelakaan itu merenggut nyawa orang tua angkatnya. Sementara Ana terbangun di rumah sakit, setelah tak sadarkan diri selama beberapa hari, napasnya terputus-putus, kepalanya terasa berat, ada gips tebal di kaki kanannya. Dan yang terburuk, ada lubang kosong di dadanya. Ia harus menghadapi kenyataan pahit. Ia kini sebatang kara lagi. Rasa sakit fisik karena kakinya yang tak bisa digerakkan seolah tak seberapa dibandingkan dengan kehampaan di hatinya. Di Jerman, ia harus berjuang sendirian. Ia masih harus berjuang agar bisa lulus kuliah dan membiayai kehidupannya dengan menjual lukisannya. Setiap hari,
adalah perjuangan. Terapi fisik terasa seperti siksaan, memaksa kaki yang mati untuk kembali hidup. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah penuh rasa sakit. Rasa takut dan keputusasaan menyelimutinya, membuatnya merasa tersesat dalam kegelapan. Dalam masa-masa sulit itu, Caca sering mengirim pesan dan menelepon, menceritakan hari-harinya yang bahagia. Caca sama sekali tidak tahu kalau Ana mengalami kecelakaan. Ia hanya tahu bahwa beberapa hari belakangan saat Ana tidak membalas pesannya, gadis itu sedang sibuk. Kini Ana hanya membalas pesan Caca dengan singkat, dan terkadang ia hanya bisa menatap ponselnya tanpa daya. Bagaimana ia bisa menceritakan kondisinya? Bagaimana ia bisa mengaku bahwa hidup yang ia pilih dengan mengorbankan Caca kini hancur? Ada perasaan iri yang menyakitkan di lubuk hatinya. Caca terlihat begitu bahagia, hidupnya damai, dan ia akan segera menikah. Sementara Ana berada di titik terendah hidupnya. Kehidupan Caca yang indah seolah menjadi cerminan dari kegagalan Ana sendiri. Rasa malu dan rasa bersalah memblokir setiap kata yang ingin ia sampaikan. Ia memilih untuk menghilang. Karena mentalnya terguncang, Ana memblokir nomor Caca untuk sementara waktu. Namun, ia tidak ingin Caca khawatir. Ia pun berbohong dan mengatakan ia memiliki pekerjaan yang harus ia selesaikan dan tidak bisa dihubungi selama beberapa saat. Itu adalah sebuah kebohongan besar, karena Ana tidak lagi menghubunginya selama bertahun-tahun. Tahun demi tahun berlalu, kehidupan Ana di Jerman berangsur membaik. Luka fisik di kakinya perlahan pulih, dan ia mulai bisa berjalan lagi, meski dengan langkah yang tak sekuat dulu. Ia akhirnya berhasil menyelesaikan kuliahnya dan menemukan pekerjaan. Hidupnya, yang dulu terasa seperti reruntuhan, kini mulai terbentuk kembali. Ia merasa sudah cukup kuat untuk menghadapi masa lalunya, untuk memperbaiki kesalahannya pada Caca. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menelepon nomor Caca, nomor yang sudah bertahun-tahun tidak ia hubungi. Panggilan itu berakhir dengan nada dering kosong. Tidak ada jawaban. Perasaan panik mulai menyelimutinya, mendorongnya untuk mencari Caca di media sosial, tempat terakhir mereka saling melihat kabar. Jantungnya berdebar kencang saat menemukan profil Caca. Namun, saat ia melihat foto profil terbaru, seluruh dunianya seolah runtuh. Bukan foto Caca, melainkan foto nisan yang sederhana, dengan tulisan nama Caca di atasnya. Di bawah foto itu, ada tulisan yang diunggah oleh suaminya, "Selamat jalan istriku." Ana melihat tanggal unggahannya. Sudah beberapa bulan yang lalu. Air mata Ana mengalir tak terbendung, membasahi layar ponselnya. Ia merasakan kehancuran yang begitu mendalam, jauh melebihi rasa sakit saat ia kehilangan orang tua angkatnya. Rasa penyesalan yang selama ini terkunci di dasar hatinya, kini meledak, menghantamnya bagai badai. Ana terisak, membiarkan air matanya mengalir. Ia tidak hanya kehilangan Caca, tapi juga kesempatan untuk meminta maaf. Semua janji yang mereka buat, semua kenangan masa kecil, kini hanya menjadi bayang-bayang yang menyakitkan. Ia merasa tak ada artinya lagi. Bagaimana bisa ia melupakan Caca? Bagaimana bisa ia mengabaikan Caca selama bertahun-tahun? Setelah beberapa saat, Ana menghapus air matanya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi lari dari masa lalunya. Ia harus pulang. Ia harus menghadapi sisa-sisa kenangan itu. Ia harus melihat makam Caca dengan matanya sendiri. Ana mengenali foto pemakaman itu, tempat yang tidak jauh dari panti asuhan. Dengan hati yang hancur, Ana memesan tiket penerbangan ke Indonesia. Ia harus pulang untuk Caca, dan disinilah ia sekarang, berdiri di depan makam Caca. Ana berdiri. Kakinya terasa kaku setelah duduk begitu lama di tanah dingin. Matanya masih bengkak, tapi ada semacam kedamaian yang aneh dalam kesedihan yang menusuk. Saat ia hendak melangkah, seorang pria berjalan ke arahnya sambil menggandeng seorang gadis kecil yang berjalan terhuyung-huyung. Jantung Ana langsung berdebar kencang. Itu adalah pria dan gadis yang ia temui di bandara. Kevin dan Sylvie, mereka juga terkejut melihat Ana di sana. Mata mereka saling bertemu, dan dalam keheningan yang canggung, sebuah kebenaran yang mengerikan dan memilukan menghantam Ana dengan telak. Ia menatap Kevin, lalu ke nisan di belakang mereka, kemudian kembali ke Sylvie. Ia pun menyadari, Kevin adalah suami Caca, sedangkan Sylvie adalah anak Caca. "Aku tahu, kamu punya banyak hal yang ingin kamu katakan," kata Kevin, seolah bisa membaca kebingungan Ana.
ikutlah kami pulang nanti. Di mobil, perjalanan menuju rumah Kevin dan Caca terasa sunyi. Ana menatap keluar jendela. Pikirannya kalut. Kevin memecah keheningan. Setelah bertemu denganmu di bandara, Sylvie terus membicarakan ibunya. Jadi, kami memutuskan untuk kembali ke makam ibunya. Dia ingin melihatnya lagi. Sesampainya di rumah, Kevin meminta Sylvie masuk ke kamarnya. Sementara ia mengajak Ana duduk di ruang tamu. Caca sering bercerita tentangmu. Kevin memulai. Suaranya lembut dan penuh kesabaran. Ia menatap Ana dengan mata yang tenang. Tanpa ada sedikit pun penghakiman. Dia selalu bilang, dia punya saudara kembar. Kembaran yang ia sayang lebih dari segalanya. Ana, dia tidak pernah membencimu. Walau sekalipun, kalimat terakhir itu diucapkan dengan begitu tulus, seolah ia sedang menyampaikan pesan terakhir dari mendiang istrinya. Kata-kata itu menghantam Ana lebih keras dari pukulan manapun. Penyesalan yang selama ini ia pikul terasa berat dan memalukan. Air matanya yang kering sejak di makam kini tumpah lagi. Bagaimana bisa? Isaknya, suaranya pecah. Aku mengkhianatinya Kevin. Aku yang mendorong keluarga itu untuk mengadopsiku. Padahal ia rela melepaskan kesempatan itu demi aku. Lalu aku menghilang saat ia paling membutuhkanku. Aku iri padanya saat ia bahagia. Dan aku memblokir dia karena aku terpuruk. Ana menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Bahunya terguncang. Aku sangat menyesal. Kevin tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya bergeser lebih dekat, mengambil tisu dari kotak di meja, dan menaruhnya di pangkuan Ana. Caca tahu. Ana, katanya, suaranya penuh empati. Ia tahu kamu mengalami masa sulit. Selama ini, dia hanya berharap kamu bisa baik-baik saja. Ia menghela napas, mengenang. Tentu, dia sedih saat tidak bisa menghubungimu. Tapi dia tidak pernah marah. Setiap kali dia melihat foto-foto lama kalian di panti, dia hanya tersenyum dan berkata, Ana pasti sedang berjuang. Dia akan kembali suatu saat nanti. Dia tidak pernah berhenti mendoakanmu, Ana. Bahkan sampai hari terakhirnya. Kevin menatap Ana dengan tatapan tulus, seolah ia benar-benar bisa melihat kebaikan di dalam diri Ana. Kau adalah bagian dari hidupnya yang paling berharga. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaannya. Sampai akhir. Tangis Ana semakin tak tertahankan. Ia sangat merindukan Caca. Sisa liburan itu dihabiskan Ana untuk mengobati luka di hatinya. Ia menerima tawaran Kevin untuk tinggal di rumahnya selama di Indonesia. Setiap pagi, ia bangun dan melihat wajah Sylvie. Melihat bayangan Caca yang begitu jelas di senyum dan tawa gadis kecil itu. Ia menyadari betapa miripnya Caca dan Sylvie. Cara Sylvie menggerakkan tangan saat berbicara, cara ia menatap dengan mata berbinar saat merasa senang. Ia juga membantu Kevin memasak di dapur, memotong sayuran, dan mengiris bawang. Sementara Kevin bercerita tentang hal-hal kecil yang dulu ia lakukan bersama Caca. Ana merasa penyesalannya sedikit demi sedikit terangkat, digantikan oleh kehangatan yang perlahan menutupi hatinya. Suatu sore, saat Ana sedang menyisir rambut Sylvie di depan cermin, Sylvie tiba-tiba menatap bayangan mereka berdua dengan mata yang berkaca-kaca. Tante Ana, bisiknya. Suaranya sangat pelan. Aku merasa Mama sudah kembali. Rasanya seperti mimpi. Ana membeku. Tangannya berhenti. Ia menatap pantulan dirinya. Melihat wajah Caca terpancar di wajahnya. Sylvie, ucap Ana. Suaranya serak. Tante minta maaf karena baru bisa datang. Sylvie menggeleng, membalikkan badannya, dan memeluk Ana erat. Tidak apa-apa Tante. Aku bahagia karena Tante pulang. Pada malam hari, setelah Sylvie tertidur lelap, Ana dan Kevin duduk di teras belakang. Kevin menyalakan lilin dan membiarkan keheningan yang nyaman memenuhi mereka. Caca sangat mencintai putri kita, kata Kevin. Suaranya rendah. Dia akan sangat bahagia melihat Sylvie bersamamu. Ana menatap Kevin, merasakan rasa terima kasih yang tak terkira. Terima kasih Kevin, untuk semuanya. Terima kasih sudah menjaga Caca. Kevin tersenyum. Senyum tulus yang tidak mencapai matanya. Caca adalah bagian dari hidupku yang paling berharga. Dan kamu, Ana, kamu adalah bagian dari dirinya. Aku senang kamu kembali. Kami senang kamu kembali. Hari terakhir tiba, Ana bersiap untuk kembali ke Jerman. Di bandara, Sylvie memeluknya.
Air mata mengalir di pipi mungilnya. "Jangan pergi, Tante. Tinggal saja di sini." Anna tersenyum, mengusap kepala Sylvie, lalu menoleh ke Kevin. "Tante harus pergi, sayang. Tapi Tante janji akan mengunjungimu lagi suatu saat nanti," katanya pada Sylvie. Lalu tatapannya beralih ke Kevin. "Sampai jumpa lagi, Kevin." Kevin mengangguk. Tatapannya penuh pengertian. "Jaga dirimu baik-baik, Anna. Sampai jumpa." Di pesawat, Anna duduk dengan perasaan yang berbeda. Ia telah menemukan kedamaian. Meskipun pertemuannya dengan Caca hanya melalui kenangan. Ia tahu, Caca tidak pernah membencinya. Anna juga tahu bahwa sekarang ia memiliki Kevin dan Sylvie, keluarga baru yang akan ia hargai. Cerita Caca telah berakhir, tapi kisah Anna baru saja dimulai. Sebuah pelajaran berharga tentang keluarga, penyesalan, dan pengampunan.